warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Anto. Kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran kemuhammadiyahan, yaitu pada bab Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Untuk anak-anak semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar darinya, karena pembelajaran kemuhammadiyahan akan segera kita mulai. Namun, untuk mengawalinya, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anakku semuanya nanti dapat mengerti dan memahami tentang tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Dan anak-anakku semuanya nanti dapat mewujudkan perilaku yang mencerminkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cita-cita Muhammadiyah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kefahaman untuk kita semuanya. Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Untuk anak-anakku semuanya, Ustadz ingin mengawalinya dengan keyword. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Tujuan dan cita-cita Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amalan nyata yang bisa diwujudkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan yang pertama adalah melaksanakan sholat, ya, terutama sholat fardu. Ya. Dalam melaksanakan sholat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya sholat di awal waktu, lebih khusus sholat fardu, sholat yang diwajibkan untuk umat Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah salat pada awal waktunya. Hadis riwayat sahih menurut Tirmidzi dan Hakim. Untuk anak-anak semuanya, kita biasakan untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu itu di awal waktu. Kemudian hal yang harus kita perhatikan kaitan dengan sholat adalah sholat secara berjamaah, ya. Lebih khusus lagi ini adalah sholat fardu, ya, sholat wajib, terutama untuk kaum laki-laki, ya. Jagalah sholat berjamaah. Dalam suatu hadis di sana disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bis sab'in wa isrina darajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lainnya ada juga hadis yang mengatakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bis sab'in wa isrina darajatan. Ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dalam hadis lain juga disebutkan 25 derajat. Ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa sekali ketika kita sebagai warga Muhammadiyah mampu untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu secara berjamaah. Kemudian
amalan yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat. Hal ini bisa kita lakukan diantaranya adalah dengan mengikuti pengajian. Menurut A.R. Fakhruddin, beliau mengatakan pengajian adalah rohnya Muhammadiyah. Rohnya Muhammadiyah. Tanpa pengajian, warga Muhammadiyah ibarat jasad yang tidak bernyawa. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengajian untuk warga Muhammadiyah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Kemudian mengaji diperlukan untuk membina diri agar keimanan bertambah murni dan kuat, pemahaman agama semakin luas dan mendalam, sehingga amal kehidupan sehari-hari semakin mantap. Dari pengajian Muhammadiyah pula lah ribuan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, ya, pondok pesantren misalnya, kemudian masjid, mushola dan lain sebagainya itu mampu untuk berdiri. Kemudian di antara amal-amal usaha Muhammadiyah yang sudah berdiri bisa kita sebutkan di sini ada beberapa data. Yang pertama adalah amal usaha Taman Kanak-kanak atau Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, di Indonesia ini kurang lebih 4.623. Kemudian ada sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah SDMI sebanyak kurang lebih 2.604 sekolah. Kemudian sekolah menengah pertama ya, atau Madrasah Sanawiyah. Kemudian SMP, SMA, SMK, MA itu sebanyak kurang lebih 1.143. Kemudian perguruan tinggi sebanyak 173. Ya, ini adalah data yang barangkali ini juga bisa berkurang dan bahkan ini juga bisa bertambah. Kemudian masih ada juga kaitannya dengan rumah sakit, kemudian rumah bersalin, kemudian klinik, kemudian pondok pesantren, kemudian ada masjid, mushola dan lain sebagainya. Untuk anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran Muhammadiyahan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah sudah selesai. Setelah ini silakan untuk anak-anakku semuanya kerjakan latihan soalnya. Dibuka di buku BBD ada latihan soal dikerjakan. Kemudian ada tugas mandiri, silakan untuk dibaca petunjuknya, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham dari penjelasan Ustaz Tanto, silakan untuk bisa bertanya. Sebelum Ustaz Tanto akhir dengan salam, marilah pembelajaran Muhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.